Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif, lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk, kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Sobat AK Channel semua. Pada tayangan hari ini, saya akan menyampaikan informasi tentang Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto di Dusun Kemusuk, Argomulyo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah liburan yang baru saja berlalu, Museum Pak Harto, begitu kita sebut selanjutnya, mendapat kunjungan dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Rombongan dipimpin oleh Insinyur Imam Taufik, Wakil Ketua DPRD, dan RB Dwi Wahyu B, Ketua Komisi D DPRD DIY, yang tentu saja didampingi oleh sejumlah anggota DPRD lainnya. Selain itu, rombongan Komisi D ini didampingi pula oleh Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Bantul, dan jajaran Sekretariat DPRD. Mengapa di tengah liburan tersebut, anggota legislatif menyempatkan diri untuk bertandang ke Museum Pak Harto? Diterima oleh Kepala Museum Gatot Nugroho dan tentu saja keluarga besar dari Pak Probos Tejo yang bermukim di Kemusuk. Kunjungan tersebut tentu saja bukan sekedar untuk bersilaturahmi atau menikmati koleksi yang dimiliki Museum Pak Harto, tetapi menjadi bagian edukasi dan juga bertukar pikiran mengenai tata kelola museum di daerah istimewa Yogyakarta. Sobat AK Channel semua, Museum Pak Harto memang menjadi salah satu magnet destinasi wisata sejarah di Yogyakarta. Setiap hari ratusan pengunjung datang dari tidak hanya dari DIY, tapi juga provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Bahkan sejumlah kunjungan datang dari pulau-pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Sumatera, bahkan dari Papua. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih ingin mengetahui bagaimana perjalanan sejarah perjuangan Pak Harto dan juga hasil-hasil pembangunannya. Sobat AK Channel semua, Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto diresmikan pada 8 Juni 2013 oleh adik Pak Harto bernama Probos Tejo. Museum tersebut didirikan untuk mengenang jasa Presiden RI kedua. Didirikan di atas tanah tempat kelahiran Pak Harto, museum ini memamerkan diorama perjalanan karir, rumah masa kecil, serta petilasan yang bertujuan mengedukasi sejarah dan nilai perjuangan bangsa. Kalau kita mengunjungi Museum Pak Harto, di dalam museum terdapat diorama yang menggambarkan Pak Harto dari masa kanak-kanak sampai beliau menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Yang pasti, dari kunjungan para wisatawan dari berbagai daerah yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, guru, juga para pejabat pemerintah daerah, para pejabat TNI, Polri, dan juga menjadi destinasi wisata sejarah untuk para calon-calon generasi penerus di tubuh TNI dan Polri. Tentu saja kalau kita mengunjungi sebuah museum, kita tidak hanya sekedar mengenang, tapi juga menarik pembelajaran sejarah perjuangan yang sudah dilakukan dan juga keberhasilan pembangunan nasional yang
pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Museum Pak Harto bukanlah satu-satunya museum yang ada di Indonesia tentang Presiden Republik Indonesia. Misalkan saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah memiliki museum sendiri. Begitu juga Presiden Soekarno. Seperti kita ketahui, kalau kita berkunjung ke Istana Presiden di Bogor, di sana sudah bangun juga diorama tentang Presiden Republik Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya museum-museum tentang Presiden Republik Indonesia, maka kita sebagai generasi penerus bangsa bisa belajar dari kepemimpinan yang sudah dilakukan. Di Museum Pak Harto sendiri sudah menjadi tradisi pada bulan Maret yang ditetapkan sebagai Maret bulan Pak Harto, Bapak Pembangunan Indonesia dan Pahlawan Nasional, diselenggarakan acara-acara yang melibatkan masyarakat luas. Sebut saja sarasehan mengenai perjuangan kemerdekaan, kemudian sarasehan tentang pembangunan nasional, lomba-lomba untuk anak, lomba melukis, lomba mewarnai lukisan, kemudian juga napak tilas, dan yang sudah rutin dilakukan adalah berupa ziarah dan tabur bunga di makam perjuangan Somenggalan di Dusun Kemusuk, Argomulyo, Bantul, di mana di makam tersebut telah dikumpulkan jenazah para korban dari serangan Belanda di desa Argomulyo dan sekitarnya. Jumlahnya mencapai 202 yang menjadi korban keganasan dari serangan Belanda yang bermaksud memang mencari Pak Harto di desa Kemusuk tersebut. Dalam sejarahnya, orang tua Pak Harto pun menjadi korban keganasan Belanda dan dimakamkan di makam perjuangan Somenggalan. Nah, Sobat AK Channel semua, apabila sedang berliburan di daerah istimewa Yogyakarta atau berkunjung ke Jogja, sempatkanlah untuk mampir di Museum Pak Harto. Semoga dengan kunjungan tersebut kita akan dapat pembelajaran sejarah bagaimana perjuangan kemerdekaan ini diraih dan juga bagaimana kita membangun negara dan bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif, lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk kita songsong masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Sobat AK Channel semua. Pada tayangan hari ini, saya akan menyampaikan informasi tentang Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto di Dusun Kemusuk, Argomulyo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah liburan yang baru saja berlalu, Museum Pak Harto, begitu kita sebut selanjutnya, mendapat kunjungan dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Rombongan dipimpin oleh Insinyur Imam Taufik, Wakil Ketua DPRD, dan RB Dwi Wahyu B, Ketua Komisi D DPRD DIY, yang tentu saja didampingi oleh sejumlah anggota DPRD lainnya. Selain itu, rombongan Komisi D ini didampingi pula oleh Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Bantul,
dan jajaran sekretariat DPRD. Mengapa di tengah liburan tersebut anggota legislatif menyempatkan diri untuk bertandang ke Museum Pak Harto? Diterima oleh Kepala Museum Gatot Nugroho dan tentu saja keluarga besar dari Pak Probos Tejo yang bermukim di Kemusuk. Kunjungan tersebut tentu saja bukan sekedar untuk bersilaturahmi atau menikmati koleksi yang dimiliki Museum Pak Harto, tetapi menjadi bagian edukasi dan juga bertukar pikiran mengenai tata kelola museum di daerah istimewa Yogyakarta. Sobat AK Channel semua, Museum Pak Harto memang menjadi salah satu magnet destinasi wisata sejarah di Yogyakarta. Setiap hari ratusan pengunjung datang dari tidak hanya dari DIY, tapi juga provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Bahkan sejumlah kunjungan datang dari pulau-pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Sumatera, bahkan dari Papua. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih ingin mengetahui bagaimana perjalanan sejarah perjuangan Pak Harto dan juga hasil-hasil pembangunannya. Sobat AK Channel semua, Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto diresmikan pada 8 Juni 2013 oleh adik Pak Harto bernama Probos Tejo. Museum tersebut didirikan untuk mengenang jasa Presiden RI kedua. Didirikan di atas tanah tempat kelahiran Pak Harto, museum ini memamerkan diorama perjalanan karir, rumah masa kecil, serta petilasan yang bertujuan mengedukasi sejarah dan nilai perjuangan bangsa. Kalau kita mengunjungi Museum Pak Harto, di dalam museum terdapat diorama yang menggambarkan Pak Harto dari masa kanak-kanak sampai beliau menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Yang pasti dari kunjungan para wisatawan dari berbagai daerah yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, guru, juga para pejabat pemerintah daerah, para pejabat TNI, Polri, dan juga menjadi destinasi wisata sejarah untuk para calon-calon generasi penerus di tubuh TNI dan Polri. Tentu saja kalau kita mengunjungi sebuah museum, kita tidak hanya sekedar mengenang, tapi juga menarik pembelajaran sejarah perjuangan yang sudah dilakukan dan juga keberhasilan pembangunan nasional yang pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Museum Pak Harto bukanlah satu-satunya museum yang ada di Indonesia tentang Presiden Republik Indonesia. Misalkan saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah memiliki museum sendiri. Begitu juga Presiden Soekarno. Seperti kita ketahui kalau kita berkunjung ke Istana Presiden di Bogor, di sana sudah bangun juga diorama tentang Presiden Republik Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya museum-museum tentang Presiden Republik Indonesia, maka kita sebagai generasi penerus bangsa bisa belajar dari kepemimpinan yang sudah dilakukan. Di Museum Pak Harto sendiri sudah menjadi tradisi pada bulan Maret yang ditetapkan sebagai Maret bulan Pak Harto, Bapak Pembangunan Indonesia dan Pahlawan Nasional, diselenggarakan acara-acara yang melibatkan masyarakat luas. Sebut saja sarasehan mengenai perjuangan kemerdekaan, kemudian sarasehan tentang pembangunan nasional, lomba-lomba untuk anak, lomba melukis, lomba mewarnai lukisan, kemudian juga napak tilas dan
yang sudah rutin dilakukan adalah berupa ziarah dan tabur bunga di makam perjuangan Somenggalan di Dusun Kemusuk, Argomulyo, Bantul, di mana di makam tersebut telah dikumpulkan jenazah para korban dari serangan Belanda di desa Argomulyo dan sekitarnya. Jumlahnya mencapai 202 yang menjadi korban keganasan dari serangan Belanda yang bermaksud memang mencari Pak Harto di desa Kemusuk tersebut. Dalam sejarahnya, orang tua Pak Harto pun menjadi korban keganasan Belanda dan dimakamkan di makam perjuangan Somenggalan. Nah, Sobat AK Channel semua, apabila sedang berliburan di daerah istimewa Yogyakarta atau berkunjung ke Jogja, sempatkanlah untuk mampir di Museum Pak Harto. Semoga dengan kunjungan tersebut kita akan dapat pembelajaran sejarah bagaimana perjuangan kemerdekaan ini diraih dan juga bagaimana kita membangun negara dan bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Kami, keluarga besar Museum M. Soeharto, mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Semoga Indonesia tetap jaya. Merdeka!